Big match antara Manchester City menghadapi Real Madrid akan tersaji pada leg pertama babak playoff Liga Champions 2024-2025. Dalam pertandingan ini, The Citizens akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Madrid di Etihad Stadium. Laga tersebut telah terkonfirmasi memiliki sosok pengadil lapangan. UEFA menunjuk Clement Turpin sebagai wasit Man City versus Real Madrid. Man City pun mesti hati-hati dalam melakoni laga tersebut, karena Real Madrid ternyata punya rekor bagus saat dipimpin Turpin. Wasit asal Prancis itu tercatat sudah 7 kali memimpin pertandingan Real Madrid di Liga Champions. Hasilnya, Los Blancos tak pernah sekalipun kalah. Salah satu pertandingan Real Madrid yang dipimpin Turpin adalah pada final Liga Champions 2021-2022 saat melawan Liverpool. Waktu itu, Real Madrid keluar sebagai juara, usai menumpas Liverpool dengan skor 1-0. Carlo Ancelotti terus mencari solusi untuk menyusun tim Real Madrid setiap kali akan bertanding. Sebab, Los Blancos baru saja mendapatkan kabar buruk dengan cederanya Lucas Vazquez, yang mengalami masalah pada hamstring setelah pertandingan terakhir melawan Atletico akhir pekan lalu. Ancelotti pun tidak bisa mengandalkan Vazquez untuk pertandingan leg pertama playoff babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City. Kehilangan Vazquez tentu akan menambah tantangan bagi pertahanan Madrid. Untuk menghadapi Man City, Ancelotti kemungkinan akan mengandalkan formasi pertahanan yang belum tetap, dengan memasang 2 gelandang tengah untuk membantu lini belakang. Selain Aurelien Tchouaméni yang telah 14 kali dimainkan sebagai bek tengah darurat musim ini, Fede Valverde juga akan dipersiapkan untuk mengisi posisi full bek kanan. Valverde sendiri sudah pernah melakoni peran tersebut 4 kali musim ini bersama Madrid. Pada bursa transfer Januari lalu, Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang muda Barcelona, Fermin Lopez. Selain mereka, Aston Villa juga menunjukkan minat yang sama terhadap pemain berusia 21 tahun itu. Namun menurut laporan dari media Spanyol, Sport, Lopez menolak tawaran dari kedua klub Premier League tersebut, dan memilih untuk tetap bertahan di Camp Nou. Manchester United dipercaya ingin merekrut Lopez untuk memperkuat sektor tengah mereka. Dengan usianya yang masih muda, dan kemampuan teknis yang dimiliki, pemain asal Spanyol ini dianggap bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad. Sementara itu, tim asuhan Unai Emery juga membutuhkan pemain untuk menambah kedalaman skuad dalam menjalani musim ini. Dengan bakat luar biasa yang dimiliki Lopez, Emery sangat tertarik untuk merekrutnya. Ousmane Diomande telah menjadi pemain kunci bagi Sporting musim ini, dengan 31 penampilan di semua kompetisi, dan telah mencetak 1 gol. Sejak bergabung dengan Sporting pada Januari 2023 lalu, Diomande terus tampil impresif, dan menarik perhatian banyak klub-klub top Eropa. Manchester United, yang kini dilatih oleh Ruben Amorim, mantan pelatih Diomande di Sporting, dilaporkan sangat tertarik untuk merekrutnya ke Old Trafford. Namun menurut laporan Timtal, Chelsea kini berada di posisi lebih unggul, dan semakin yakin bisa menyelesaikan transfernya pada musim panas mendatang. Chelsea, kabarnya siap mengajukan tawaran besar untuk mendapatkan Diomande. Bek muda tersebut memiliki klausul rilis sebesar 80 juta euro dalam kontraknya. Akan tetapi, Chelsea optimistis bisa mendapatkan potongan harga sekitar 20 juta euro dalam negosiasi dengan Sporting. Belum lama ini muncul laporan soal klausul rilis dalam kontrak Harry Kane di Bayern Munich. Kabarnya, Kane punya klausul rilis 54 juta pound yang bisa diaktifkan pada Januari 2026. Di sisi lain, Arsenal saat ini sedang butuh striker baru. Pada bursa transfer musim dingin yang baru saja berakhir, Meriam London gagal mendapatkan suntikan tenaga baru untuk lini depannya. Paul Merson pun menyarankan Arsenal agar mencoba mengejar Harry Kane. Menurutnya, ex-striker Tottenham Hotspur itu akan bisa memecahkan rekor gol Alan Shearer di Premier League jika gabung Arsenal. Saya terus-terusan bilang Isak, tapi tidak banyak yang tersedia. Saya akan kejar Harry Kane. Saya akan bayar 60 juta pound atau lebih untuk Harry Kane, ujar Merson kepada Sky Sports. Dia ada klausulnya. Kalau dia juara Liga, yang memang sudah seharusnya bersama Bayern sekarang. Tapi ketika dia melakukan itu, saya kira sudah cukup, dan kembali ke Inggris, lanjutnya. Manchester City mengalami kekalahan dari Arsenal dalam pertandingan Liga Inggris pekan lalu, yang digelar di Emirates Stadium. Setelah laga berakhir, para pemain Arsenal merayakan kemenangan dengan cara yang cukup heboh. Salah satunya adalah selebrasi dari Miles Lewis Kelly, yang secara terbuka menyindir Erling Haaland. Selain itu, di stadion juga diputar lagu, yang dianggap mengejek striker asal Norwegia tersebut. Reaksi dari manajer Manchester City, Pep Guardiola sangat tegas. Dan ia terlihat marah dengan tingkah laku orang-orang yang hadir di Emirates Stadium tersebut. Meskipun demikian, Guardiola mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu mempermasalahkan perayaan liar yang dilakukan para pemain Arsenal. Namun, ia memberikan sinyal bahwa Manchester City akan membalas perayaan tersebut, baik dalam pertemuan di Liga Champions mendatang, atau jika tidak, di pertemuan Premier League musim depan.
Gelandang andalan Manchester City, Rodri, sedang dalam proses pemulihan setelah cedera ACL yang ia alami sejak September lalu. Sebelumnya, Rodri diperkirakan akan absen hingga akhir musim. Namun, pemain yang pernah meraih Ballon d'Or tersebut tetap optimistis untuk kembali lebih cepat. Bahkan berpotensi tampil di Piala Dunia antar klub pada Juni mendatang. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, pada awalnya menentang rencana kembalinya Rodri sebelum musim ini berakhir, karena khawatir hal itu bisa mempengaruhi kebugarannya untuk musim depan. Namun ia akhirnya melunak, dan memberikan kelonggaran kepada Rodri, untuk kembali ke lapangan saat dia merasa benar-benar siap. Dia memang tidak muda lagi, tetapi masih memiliki banyak tahun untuk bermain. Tidak bijaksana, jika memaksanya kembali terlalu cepat, dan berisiko menimbulkan komplikasi. Saat ini, pemulihannya berjalan dengan baik, dan kami akan terus memantau perkembangannya, kata Guardiola. Manchester United memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan satu pemain baru pada bursa transfer musim dingin, yaitu Patrick Dorgu dari Lecce. Bek asal Denmark tersebut langsung menjalani debutnya ketika Manchester United bertemu Leicester City di Piala FA. Menariknya, Dorgu dimainkan di posisi bek kanan, meskipun posisi aslinya adalah bek kiri. Meskipun demikian, Manchester United berhasil meraih kemenangan dalam laga yang berlangsung di Old Trafford tersebut. Ruben Amorim, pelatih Manchester United, mengungkapkan bahwa ia cukup puas dengan penampilan Patrick Dorgu. Namun, ia juga mengingatkan sang pemain untuk terus meningkatkan performanya agar bisa mencapai level yang lebih tinggi bersama tim. Dia memiliki potensi, kekuatan, dan ruang untuk berkembang. Kami sebagai tim harus tampil lebih baik untuk mendukung pemain baru agar bisa tampil di level yang sesuai, ujarnya. Jamal Musiala telah mencuri perhatian banyak pihak berkat penampilannya yang luar biasa. Sejak pertama kali bermain di tim senior pada 2020, Musiala terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Saat ini, ia sedang dalam negosiasi untuk mendapatkan kontrak baru, yang dapat menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di klub. Perkembangan luar biasa ini, disaksikan langsung oleh rekan setimnya, Kingsley Coman, yang sangat mengagumi kemampuan Musiala. Coman meyakini, bahwa Musiala memiliki potensi untuk mencapai puncak karir, dan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Dukungan ini, semakin memperkuat posisi Musiala sebagai bintang masa depan Bayern. Kata-kata dukungan dari Coman sangat berharga. Apalagi, mengingat perannya sebagai pencetak gol kemenangan Bayern di final Liga Champions 2020. Bayern Munich berharap, Musiala akan terus berkembang di klub, terutama dalam upaya mereka untuk memperpanjang kontraknya. Liverpool harus tersingkir dari Piala FA setelah kalah dari Plymouth Argyle. Dalam pertandingan yang berlangsung di Home Park, gol tunggal Ryan Hardy melalui tendangan penalti memastikan kemenangan Plymouth. Liverpool gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Kekalahan ini mengubur harapan Liverpool untuk meraih kuadrapel musim ini. Sementara itu, Plymouth berhasil lolos ke putaran kelima. Usai pertandingan, Arne Slot tidak hanya mengomentari kekalahan timnya, tetapi juga melontarkan sindiran kepada Erik ten Hag. Ia mengatakan, taktik Plymouth mirip dengan gaya bermain Manchester United di bawah pelatih asal Belanda tersebut. Kami sudah beberapa kali menghadapi gaya permainan seperti ini. Bola panjang terus-menerus. Bola kedua, lalu bola panjang lagi, kata Slot. Kami juga mengalaminya saat melawan Manchester United sebelumnya. Mereka bertahan dengan blok rendah dan hanya menendang bola jauh. Chelsea baru saja menelan hasil mengecewakan di Piala FA setelah dikalahkan oleh Brighton. Dengan kekalahan itu, The Blues pun mendapat kritik karena kembali menggunakan gaya permainan kurang agresif, mirip dengan strategi yang diterapkan oleh manajer sebelumnya. Hal ini terlihat jelas saat mereka kalah dari Brighton, di mana Chelsea terlihat tidak memiliki rasa urgensi untuk mencetak gol. Meskipun menguasai bola hingga 57%, hasil yang diperoleh sangat mengecewakan. Diskusi awal musim ini adalah, apakah mereka bisa tetap bersaing untuk meraih gelar, kata Burley kepada ESPN. Burley berpendapat, tim seharusnya bisa tampil lebih baik. Kami mengharapkan mereka mengalami kemajuan, tapi mereka justru kembali ke permainan passing yang membosankan, seperti saat era Graham Potter, Mauricio Pochettino, dan Thomas Tuchel, tambahnya. Moise Kean baru-baru ini mencatatkan rekor gol musimannya dengan mencetak gol ke-15 saat melawan Inter Milan. Pencapaian ini semakin meningkatkan nilai jualnya di pasar transfer, terutama dengan adanya klausul rilis sebesar 52 juta euro. Saat ini, banyak klub besar Eropa mulai tertarik dengan Kean sebagai kandidat transfer yang menarik. Arsenal dan Tottenham adalah dua klub yang paling serius memantau perkembangan striker ini. Menurut laporan dari Tuttosport, kedua klub tersebut telah memasukkan Moise Kean dalam daftar pemain incaran mereka. Kemarin, Spurs mengirim Scott untuk menyaksikan penampilan Kean dalam laga melawan Inter Milan. Sementara itu, Arsenal tampaknya lebih tertarik pada Kean. Mereka sedang mencari penyerang utama yang dapat memberikan dampak besar. Dan Moise Kean dianggap memiliki rasio kualitas harga yang lebih baik dibandingkan dengan pemain lain seperti Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres.
Pemain-pemain baru yang bergabung pada Januari 2025 memberikan pengaruh langsung bagi AC Milan. Joao Felix dan Santiago Gimenez bahkan sudah mencetak gol. Namun berbeda dengan keduanya, Kyle Walker belum berhasil mencetak gol atau memberikan assist. Meskipun demikian, Walker dinilai memiliki peran signifikan sebagai pemimpin baru di Milan. Menurut media Italia, Sport, Walker telah berperan sebagai pemimpin, baik di dalam maupun luar lapangan, dengan menunjukkan sikap yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tim. Kyle Walker dikenal sangat vokal dan tegas di ruang ganti, dan pengalaman yang dimilikinya bersama Man City dan timnas Inggris menjadi faktor kunci. Dalam hal ini, dia jauh lebih unggul dibandingkan pemain Milan lainnya. Walker juga berfungsi sebagai penghubung antara pelatih Conceição dan pemain di lapangan. Inter Milan dilaporkan akan melanjutkan langkah selanjutnya dalam proses transfer Petar Sučik dari Dinamo Zagreb. Setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai harga transfer, kini giliran sang pemain untuk menjalani tes medis. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Sučik telah tiba di Milan dan akan menjalani tes medis pada hari ini sebagai bagian dari proses transfer tersebut. Untuk mendapatkan gelandang muda berbakat ini, Inter harus mengeluarkan dana sebesar 14 juta euro, yang merupakan jumlah yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, terdapat kesepakatan mengenai bonus tambahan sebesar 2,5 juta euro, yang akan dibayarkan di masa mendatang, serta klausul penjualan yang akan berlaku di masa depan. Meskipun proses transfer hampir selesai, Sučik baru akan bergabung dengan Inter Milan pada akhir musim ini. Sebelum itu, ia masih akan melanjutkan perannya bersama Dinamo Zagreb hingga akhir musim, dan baru akan bergabung dengan Inter Milan setelah Piala Dunia Antar Klub 2025. Randal Kolo Muani menjadi salah satu pemain yang pindah klub pada bursa transfer musim dingin. PSG meminjamkannya ke Juventus hingga musim panas mendatang. Penyerang berusia 26 tahun itu langsung mencetak gol dalam debutnya untuk Juventus, meskipun timnya harus kalah dari Napoli. Ternyata, rangkaian gol Kolo Muani terus berlanjut setelah debut tersebut. Dalam 2 pertandingan yang sudah dijalaninya, ia berhasil mencetak gol di keduanya. Juventus pun semakin tertarik kepadanya. Namun, kontrak peminjaman Kolo Muani tidak mencantumkan klausul opsi pembelian permanen. Artinya, Juventus harus kembali bernegosiasi dengan PSG jika ingin mengontraknya secara penuh. Pada musim panas 2023, PSG membeli Kolo Muani dengan harga 95 juta euro dari Frankfurt. Agar tidak mengalami kerugian besar, PSG dilaporkan menetapkan harga sebesar 50 juta euro jika Juventus berminat untuk membelinya. Ademola Lookman bergabung dengan Atalanta dari RB Leipzig pada musim panas 2022 dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro. Namun, selama 2,5 musim terakhir, ia berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling serbaguna di Liga Italia, yang membuat nilai pasarannya kini meningkat. PSG telah menargetkan Ademola Lookman sejak musim panas lalu. Klub asal Prancis itu berusaha merekrutnya untuk memperkuat lini serang mereka, meskipun transfer tersebut belum terwujud. Menurut laporan dari Relevo, Juventus kini juga ikut bersaing dengan PSG dalam perburuan Lookman. Bianconeri berencana untuk menambah kekuatan di lini serang mereka untuk musim depan, terutama jika ada perubahan dalam komposisi skuad mereka. Persaingan antara kedua klub bisa semakin menarik, karena Juventus dan PSG juga tengah terlibat dalam negosiasi terkait transfer Randal Kolo Muani. Carlo Ancelotti harus mengambil keputusan sebelum Mei mengenai kemungkinan melatih timnas Brasil. Konfederasi Sepak Bola Brasil telah memberitahu pelatih Real Madrid itu bahwa mereka tidak akan menunggu lebih lama. Ketertarikan CBF pada Ancelotti sudah ada sejak kepergian Tite, dan rumor tentang kepindahan pelatih asal Italia ini ke timnas Brasil terus berkembang, meskipun dia belum menyatakan niatnya untuk meninggalkan Madrid. Laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa masa jabatan Ancelotti di Santiago Bernabeu kemungkinan akan berakhir di akhir musim ini. Jika itu terjadi, ini bisa menjadi kesempatan terakhir baginya untuk melatih timnas Brasil. CBF menginginkan keputusan dari Ancelotti sebelum Mei. Dan jika ia menolak, mereka akan mencari pelatih lain. Dean Huijsen dijual ke Bournemouth dengan harga 15,2 juta euro, ditambah bonus 3 juta euro. Juventus juga menyertakan klausul yang memberikan 10% dari keuntungan penjualan berikutnya. Setelah pindah ke Inggris, Huijsen menunjukkan penampilan yang mengesankan di bawah asuhan Andoni Iraola. Pemain muda asal Belanda ini juga tampil secara reguler, dan sudah mencatatkan 21 penampilan bersama Bournemouth musim ini. Ia juga berhasil mencetak 2 gol dari penampilannya. Performa cemerlang Huijsen di Premier League menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Dengan Manchester United dan Real Madrid, dilaporkan tertarik merekrutnya. Jika Huijsen dijual seharga sekitar 60 juta euro, Juventus berhak atas 10% dari keuntungan penjualannya. Yang berarti, mereka dapat memperoleh sekitar 6 juta euro dari transfer tersebut.
Joao Felix baru saja bergabung dengan AC Milan, dan telah memainkan 2 pertandingan bersama tim asuhan Sergio Conceição. Meskipun baru sebentar di Milan, Felix mengungkapkan bahwa ia merasa betah di sana. Ia juga membuka kemungkinan untuk meninggalkan Chelsea, dan bergabung dengan Rossoneri secara permanen. Saat ini, saya dipinjamkan hingga Juni. Kita lihat saja bagaimana ke depannya. Saya sangat menikmati semuanya di sini. Klub, orang-orangnya, fasilitasnya, kata Felix seperti yang dilaporkan Sempre Milan. Saya disambut dengan sangat baik. Baik saya maupun keluarga saya. Saya merasa senang di sini, namun kita tahu dalam sepak bola, segala sesuatu bisa berubah cepat. Tapi jika ada peluang untuk tetap di Milan, saya akan melakukannya, tambah Felix. Inter bertanding melawan Fiorentina di Giuseppe Meazza, dalam lanjutan Liga Italia. Pertandingan diperkirakan akan sengit, karena beberapa hari sebelumnya, Inter kalah 0-3 di kandang Fiorentina dalam laga tunda. Namun kali ini, Inter tampil lebih baik di depan pendukungnya sendiri. 2 gol Inter tercipta, melalui gol bunuh diri Marin Pongracic, dan aksi Marco Arnautovic. Sementara Fiorentina, sempat mencetak gol balasan, lewat penalti Ronaldo Mandragora. Kemenangan ini, mempertahankan posisi Inter di peringkat kedua klasemen Liga Italia, dengan 54 poin. Hanya selisih 1 poin dari pemuncak klasemen.